Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Pada bulan Februari ini ada fenomena yang menarik. Film horor komedi agak lain pada malam tadi sudah tembus 5 juta penonton. Rupanya orang Indonesia sedang butuh ketawa. Jadi Anda boleh ketawa sekarang ya. Karena hantu pun diketawai. Jangan-jangan semua yang ada di sini sudah nonton film tersebut. Fenomena lain adalah Komeng, calon DPD Dapil Jabar, tembus angka 1 juta pemilih gara-gara foto di surat suara melotot dengan lucu. Rupanya pemilu pun butuh lucu-lucuan. Yang serius dan menegangkan tidak menarik. Dengan realitas ini saya khawatir Anda mau mendengar khotbah hanya untuk mencari yang lucu. Kalau enggak lucu ditinggal tidur. Rupanya untuk orang sekarang tekanan hidupnya sedemikian berat sehingga kitab suci pun harus lucu. Meskipun demikian, baiklah. Sebenarnya berat kalau khotbah itu enggak lucu, tapi ya saya menyampaikan 3 hal berikut. Yang pertama, menantang bahaya agar bahagia. Setelah dibaptis, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dapat dipastikan fisik Yesus sedemikian lemah. Dalam fisik yang lemah itu, Yesus dibawa di padang gurun. Padang gurun jelas tidak ada apa-apa. Malam sedemikian dingin, siang begitu terik. Badan yang kuat saja akan mati, apalagi kondisi badan lemah seperti Yesus ini. Dalam posisi super kritis ini, Yesus dicobai iblis dalam 3 godaan besar. Pertama, godaan perut untuk mengubah batu menjadi roti. 2, godaan hidup mulia menjadi raja dunia. Dan 3, godaan tenar jatuh dari atap bumbungan bait Allah tidak luka. Terhadap ketiga godaan yang besar ini, Yesus teguh berdiri karena punya kunci rahasia. Ternyata kunci hidup bahagia bukan pada makan kenyang, tetapi mampu mendengarkan suara Tuhan. Hidup ini akan mulia bukan karena menyembah kemegahan setan, tetapi setia pada jalan Tuhan. Agar menemukan kebahagiaan bukan menguji Tuhan, melepaskan sakit dan derita, tapi pasrah total hanya kepada Tuhan. Semua kemampuan seperti itu diawali dengan puasa. Inilah arti penting puasa kita, supaya mental rohani kita kuat dan bisa mengalahkan cobaan setan. Meskipun setan sedemikian piawai dan super licik, tetapi hati teguh berpegang pada Tuhan yang disemai dalam puasa itu akan menyelamatkan. Poin yang kedua, di balik tantangan ada rahmat yang disiapkan. Ada sesuatu yang menarik dari kitab suci yang kita dengar hari ini. Yesus dibawa dan dipimpin oleh Roh di padang gurun. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia. Itu berarti di tengah bahaya padang gurun, Roh Allah itu ada. Di tengah ancaman besar akan binatang liar, godaan setan yang super buas, para malaikat ada untuk melayani. Kenyataan ini menjadikan kita semua yakin di balik tantangan
ada rahasia kehidupan. Di balik kelemahan badani ada kekuatan dahsyat dari Tuhan. Melalui rohnya sendiri Tuhan membimbing dan menguatkan. Lewat malaikatnya Tuhan menyertai dan melayani. Rahmat Tuhan tidak dihentikan, mengalir terus untuk membahagiakan manusia. Oleh karena itu, yang dibutuhkan dari kita adalah keberanian untuk pasrah total kepada Allah. Apabila ekonomi Anda sekarang ini sedang merosot, tetaplah sembahyang memohon rezeki makan sehari-hari, roti kehidupan. Apabila kita lemah karena sakit fisik atau psikis, sebutlah nama Tuhan sepanjang waktu. Apabila kita tidak kenal dan kemudian tidak dihargai, berpalinglah pada salib Tuhan. Setan akan lari dan rahmat Tuhan akan nyata apabila kita setia hanya kepada Tuhan. Sebab di balik semua itu, Tuhan sudah menyiapkan rahmat-Nya. Yang ketiga, tantangan dikalahkan dan kita diutus Tuhan. Injil hari ini diakhiri dengan 3 kalimat penting dalam perutusan. Waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Setelah berpuasa dan mengalahkan setan, Yesus mewartakan kerajaan Allah. Setelah menemukan Allah sebagai kekuatan di tengah tantangan yang berat, Yesus terjun untuk membangun dunia. Kalau demikian berarti sebenarnya kita masing-masing dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya. Kita ini adalah orang-orang yang diangkat oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya. Allah percaya kepada kita dan mempercayakan kerajaannya untuk kita bangun. Ini adalah rahmat besar yang sepantasnya kita sambut. Siapakah kita ini sehingga Allah memperkenankan kita menjadi pekerja di kebun anggurnya itu? Untuk itu, mari kita pegang kunci rahasia Yesus yang hari ini diungkapkan dan kita pakai dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang sungguh setia karena percaya Tuhan adalah segalanya. Dan itu kemudian akan membuat kita bisa berkenan di dalam menjadi utusannya. Moga-moga khotbah yang tidak lucu ini meresap di hati Anda. Tuhan memberkati.